Invest Trader Community. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di live YouTube ya, PT First State Futures. Malam ini tanggal 29 Februari 2024. Kita akan membahas sesuai tema malam ini, yaitu dampak dari data penting yang 30 menit lalu sudah kita lihat, rilis data kurs PCE. Baik, sebelumnya saya sapa dulu dan salam kenal, nama saya Fausan. Nah, di sini sudah ada beberapa partisipan. Ada Andri Utomo, selamat malam. Mohon dibantu ulasan mengenai saham Google untuk kedepannya. Baik, nanti kita akan bahas untuk saham Google. Untuk 30 menit pertama menjelang open market US, saya akan coba membahas tentang data penting, terutama core PCE, ya, inflasi Amerika, dan nanti 30 menit kemudian saya akan coba jawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu sesuai analisa teknikal. Dan juga kita nanti akan sampaikan beberapa peluang saham, ya, khususnya saham tunggal Amerika. Nah, di sini ada Exum stasiun. Kali bahas apa nih Pak? Malam ini kita akan bahas fundamentalnya data penting ya Pak. Khususnya core PCE ini penting sekali kaitannya dengan inflasi dan suku bunga Amerika. Ana Aprilia, selamat malam. Jessica Idelia, halo Pak Fosan, halo juga. Matthew, oke Pak, suaranya. Oke ya, jelas ya. Ica, selamat malam Pak Fosan, selamat malam juga. Sugeng Widodo, suara aman Pak? Aman ya suara ya? Jessica, kalau Meta bagaimana? Oke, nanti Meta juga kita akan bahas. Kebetulan juga ada dua investor kita request ya untuk saham Meta, karena minggu lalu saya lupa tidak membahas saham Meta. Oke, baik, untuk menyingkat durasi waktu sambil menunggu beberapa partisipan, biasanya ada request ini, kita nunggu juga ada Bu Erna ya, yang biasanya konsisten ikut request saham Nike. Tadi sudah ada WA masuk juga, saham Nike sama Starbucks. Amazon, Ana Prila. Kok dibaca Pak? Baik, kita langsung ya untuk durasi waktu. Di sini saya coba akan share screen dulu. Sorry. Bentar, saya akan masuk ke trading view dulu. Baik, di sini saya pakai sourceinvesting.com untuk melihat economic calendar. Malam ini kita dihadapin data penting sekali, bahkan sangat penting dari data-data lainnya, yaitu data core PCE price index. Ada dua, ada tahunan ya, YOY year on year ini tahunan, dan core PCE bulanan ya. Jadi dua data penting ini ya kita fokus ya. Ini adalah data inflasi Amerika. Ya. Aktualnya untuk core PCE yang tahunan itu dirilis turun tapi sedikit ya. Dari previous ini inflasi sebelumnya 2,9%, forecast 2,8, aktual 2,8. Core PCE price index-nya untuk yang bulanan ini naik 0,1 yang lalu bulan Januari ya. Bulan Januari ini keluarnya sekarang, berarti ini 0,1 inflasi yang Desember. Forecast 0,4 naik sesuai forecast aktualnya 0,4. Oke. Baik, di sini penting sekali saya mau menyampaikan dulu ya, biar Bapak Ibu
tahu karena ada beberapa pertanyaan juga, Pak, ini inflasi Amerika yang mana sih, Pak? CPI juga inflasi, ya. PPI inflasi. Jadi inflasi yang sebenarnya yang jadi fokus acuan The Fed untuk menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, ini acuan inflasi yang mana? Jadi ini penting sekali buat Bapak Ibu, ya. Nah, saat ini ya, inflasi keseluruhan berdasarkan rilis data inflasi PCE inflasi, ya. Jadi PCE inflasi ini ya, ini yang jadi fokus The Fed sebenarnya. Nanti saya ulas secara detail ya. Jadi sekarang berada di 2,8%. Ya, jadi sementara inflasi inti di luar energi dan bahan makanan ini KUR PCE Price Index ya. KUR ini inti ya. Jadi inflasi inti di luar energi dan bahan makanan berada di level 2,8% berdasarkan rilis malam ini. Jadi ini saya tandain. Oke, ini ya. Ini inflasi Amerika saat ini. Oke. Nah, kita fokus yang tahunan ya. Nah, target utama The Fed ya, ini masih dalam rangka menurunkan inflasi untuk tahun 2024 ini. Karena target normal inflasi The Fed itu berada di angka 2%. Nah, 2% yang dimaksud The Fed ini inflasi yang mana? Ya, inflasi KUR PCE inflasi ini. Ya, yang ini. Nah, jadi korelasi terhadap suku bunga ketika KUR PCE inflasi ini turun, ya, turun, oke, prospek suku bunga akan dipangkas semakin tinggi. Oke. Jadi jika inflasi KUR PCI ini turun, targetnya 2% ya, Bapak Ibu ya. Targetnya 2%. Ya. Nah, ini masih jauh kata The Fed, kata Powell ya. Banyak tantangan apalagi tahun ini. Sekarang 2,8%. Ya. Nah, terus ya, di Amerika Bapak Ibu, inflasi itu sebenarnya ada tiga ya, tangan kanan, ada tiga ya, ada CPI, ada PPI, ada PCE. Nah, ini sedikit eh, informasi aja biar Bapak Ibu tidak bingung karena sejak pasca COVID inflasi naik 9,1%, suku bunga dinaikkan secara agresif ya dari 2,25% sampai 5,5 ya. Nah, fokus utamanya ini inflasi suku bunga. Oke. Nah, inflasi Amerika itu ada tiga, ada CPI, PPI, dan PCE. Ya. CPI biasanya, ini CPI dan PPI biasanya dirilis di pertengahan bulan, tanggal 14 atau 15. Kalau PCE dirilis akhir bulan tanggal 29 ini, setiap bulannya. Ya. Terus perbedaannya di mana, Pak? Ketiga ini ada data inflasi semua. Ya. Nah, CPI, ya, saya buka langsung ya, biar berdasarkan data aja. Ini saya hapus dulu. Oke, oke. Ya. Sini saya pakai trading ekonomi, mulai dari ini CPI. Oke, kalau CPI itu yang namanya CPI ya, Consumer Price Index itu CPI. Ya, inflasi di tingkat konsumen yang mengeluarkan, yang menerbitkan itu Departemen Tenaga Kerja atau kalau kita cek di sini mana CPI. Oke, ini CPI ini. Ya, ini CPI. Ya. Bentar, biar saya masuk ke ekonomi kalender aja. Oke, saya langsung di sini, KUR PCE, saya buka.
Nah, CPI biasanya ini dirilis pertengahan. Nah, ini ya, pertengahan antara tanggal 12 sampai 18. Ya. Nah, ini CPI ya, CPI Amerika itu 3,1% Januari kemarin dirilis. Ya. Nah, kalau CPI ini kan Consumer Price Index, inflasi di tingkat konsumen. Oke. Nah, diterbitkan oleh Biro Ketenagakerjaan. Ya, di sini. Nah, ini Bureau of Labor Statistic. Nah, itu perbedaannya ya. PPI sama ya, yang mengeluarkan Biro Ketenagakerjaan. Sedangkan PCE tadi saya buka ini yang mengeluarkan beda ya. Ini Dinas Perdagangan, oke. Bureau of Economic Analysis ya. Analisis ini beda ya, di bawah Dinas Perdagangan. Kalau yang ini Ketenagakerjaan, itu perbedaannya. Dan The Fed fokus sama core PCE yang baru dirilis malam ini. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ingin tahu Pak suku bunga nanti kapan mulai dipangkas ya. Nah, ketika inflasinya turun. Inflasi yang mana? Core PCE ini Bapak Ibu ya. Kenapa ya? Setiap 3 periode The Fed itu mengeluarkan yang namanya SEP ya. Ini ya, Summary of Economic Projection ya. Ini keluar bulan Maret ya. Pokoknya per 3 periode ya. Nah, ini yang September ya. Inilah variabel SEP The Fed. Jadi Bapak Ibu tinggal search di Google ada variabelnya, yang ada cuma PCE ya dan core PCE. Jadi ini penting sekali data core PCE, kenapa saya bahas malam ini ya, biar Bapak Ibu tahu inflasi yang dimaksud The Fed itu yang mana. Karena di Amerika ada 3 inflasi ya. Oke, CPI, PPI dan PCE. Ya, jadi yang dimaksud The Fed itu core PCE. Nah, perbedaannya sudah saya jelaskan. Perbedaan yang lagi CPI dan PCE ini cara ambil datanya. Oke. Kalau CPI karena ini adalah inflasi di tingkat konsumen yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja, cara ambil datanya itu kalau CPI itu dari apa ya? Konsumennya, pembelinya. Ya, sedangkan kalau PCE ya, nah, PCE ini kan personal, mana tadi datanya PCE? Oke, ini Bapak Ibu. Ya, PCE ya. Jadi PCE ini personal consumption apa? Coba saya cek biar nggak salah. PCE ya, ini ya, di sini ya. Jadi inflasi di tingkat konsumen ya di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi personal consumption expenditure ya. Jadi inflasi di tingkat konsumen diterbitkan oleh Bureau of Economic Analysis ya di bawah Departemen Perdagangan. Nah, terus cara ambil datanya kalau PCE ini biasanya langsung dari pemilik usahanya ya. Nah, pelaku usahanya ya. Misalkan harga barang kamu ini gimana sekarang? Kalau mau ambil data tentang harga bahan suatu produk ya. Sedangkan CPI cara ambil datanya dari pembelinya. Oke. Jadi itu perbedaannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung. Intinya yang ingin saya sampaikan, inflasi yang dimaksud Powell atau The Fed, target inflasi Amerika, The Fed itu 2% normalnya. Itu yang mana? Ya, kurva PC ini. Oke. Kenapa di Summary of Economy Projects-nya ini, ya, SEP yang sering keluar setiap 3 periode, variabel PCE dimasukkan ini. Nah, sedangkan, ya, ini yang biasanya saya selalu jadikan tolak ukur. Ini penting sekali, terutama terhadap fluktuasi saham nanti. Ya.
Oke, ini ya, bentar dulu saya. PCE dan KUR PCE tahun 2024 berarti ini. Nah, target di tahun 2024 PCE inflasinya 2,5%, sedangkan KUR PCE-nya 2,6%. Sedangkan sekarang tadi dirilis ya, oke, untuk KUR PCE-nya masih 2,8%, tinggal 2 digit lagi. Sedangkan targetnya ini 2%. Ya. Nah, ekspektasi sementara dari The Fed itu akan terjadi di tahun 2026. Inflasinya baru tercapai ya. Dan ini bisa berubah seiring dengan perkembangan data. Federal Fund Rate-nya ini 5,1, sekarang berada 5,5, berarti bisa tahun ini bisa terjadi 2 kali pemangkasan. Ya, kalau 25 basis point, 25 ya udah ya, karena sekarang 5,5 suku bunga Amerika. Sedangkan ekspektasi The Fed tahun 2024 ini 5,1. Ya, oke. Inilah yang saya jadikan acuan. Ketika KUR PCE-nya nanti ini tercapai 2,6%, nah, saya optimis dan yakin The Fed akan pangkas suku bunga. Oke. Kapan itu Pak akan terjadi? Ya ketika KUR PCE-nya mendekati 2,6% atau udah 2,6%. Nah, berdasarkan data ya di sini, oke, ini data CME Group yang selalu saya sampaikan untuk memantau perkembangan probabilitas suku bunga. Nah, di sini saya pakai source CME Group ya. Pertemuan The Fed itu tanggal 20 Maret masih. Sementara ya, surveinya 97,5% tetap mempertahankan suku bunganya di kisaran 5,25 sampai 5,5. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak suku bunga di pertemuan Maret ini dipangkas atau enggak? Belum. Ya, saya yakin 97,5% tidak akan terjadi pemangkasan. Oke. Dasarnya apa? Inflasinya masih 2,8%. Tahun ini kita nggak usah bicara target normal 2% ya. Tahun ini berdasarkan SEP targetnya hanya 2,6%. Nah, tinggal lihat data KUR PCE bulan depan nanti. Kalau bulan depan turun lagi 2,7 bahkan 2,6, pertemuan The Fed selanjutnya bulan Mei kemungkinan mulai pemangkasan dijalankan. Nah, kalau sekarang Maret belum ya. Nah, ini Mei. Nah, sudah mulai nih ya. Tadi sore sebelum dirilis data KUR PCE ya, pemangkasannya ini bukan 21,0%, masih di angka 16%. Sekarang mulai naik. Kenapa naik? Ya, karena KUR PCE-nya turun dari 2,9%, ya 2,9%, forecast-nya 2,8%, keluarnya aktualnya 2,8%, turun. Ya, bagus untuk saham ini. Ya, kemungkinan saham akan open gap naik. Ya, karena turun inflasinya, meskipun masih jauh dari target 2%. Oke. Nah, jadi suku bunga kemungkinan akan dipangkas ketika KUR PCE-nya 2,6% berdasarkan data. Jadi ini saya menganalisa berdasarkan data saat ini ya. Oke, terus ini ya KUR PCE-nya berarti 2,8% ini. Nah, konsesinya 2,8% sama. Saya pakai investing.com sama, trading economic sama. Oke. Sedangkan untuk PCE-nya 2,4%, PPI-nya ya, sorry ya, ini CPI-nya sekarang Amerika 3,1%. Nah, ini data inflasi semua. Ya. Data inflasi CPI, PPI, dan PCE. Nah, saya fokus di KUR PCE karena saya ingin mantau inflasi Amerika. Ketika KUR PCE-nya turun, suku bunga kemungkinan besar dipangkas, saham akan rally naik. Oke. Baik,
Saya cek dulu karena open market kurang 10 menit lagi, siapa tahu ada pertanyaan tentang data penting ini dulu, karena ini penting sekali ya untuk Core PCE. Ya, Meta ada butet saham naik atau turunan. Kalau berdasarkan data, kemungkinan saham naik. Nanti kita akan buka grafik, kita lihat pre-marketnya. Saya belum buka masih ya. Tapi kalau berdasarkan rilis data Core PCE turun meskipun sedikit. Cuma turunnya naiknya sahamnya nggak akan banyak. Karena eh, PCE monthly-nya, bulanannya, tadi mana aku buka ya, inflasi. Ya, ini ya, Core PCE monthly-nya ini naik. Ya, ini CPI, oke, today ya. Oke, tahunannya turun, tapi bulanannya yang naik dari 0,1, forecast 0,4, aktualnya 0,4. Ini yang menghambat saham naik. Ya, inflasi Januari itu naik. Beda kalau rilis datanya ini 0,1 turun, ya, Core PCE tahunannya juga turun, mungkin saham rally-nya naiknya akan cukup banyak. Ya. Oke, Amazon nanti kita bahas ya. Ada Amazon, Google tadi, Meta Platform, Boeing. Ini dari Indri Yulian sama Digo Fasmosi. Momen habis raya Imlek yang bagus apa Pak? Ini kalau di saham mungkin saya sudah share ya, Boeing. Ya. Dari minggu lalu saya sudah memberikan peluang saham ada Boeing, ada Disney. Nanti kita bahas. Boeing, ya, hari Jumat kemarin kita sudah mengeluarkan sinyal untuk buy di harga 200. Ya. Nah, saya sudah bikin video konten peluang Boeing ya. Harusnya tadi sudah kemarin harusnya sudah disebarkan ya. Tadi malam naik ya, hari ini mungkin lanjut naik Boeing. Nah, terus naikkan Paris Mac di sektor saham apa yang wajib dibeli Pak? Ya sektor teknologi harus punya ya. Teknologi ada Google, Microsoft ya karena tahun ini ya, tahun ini AI ya. Jadi sektor teknologi sama dengan pada waktu tahun 90-an waktu internet ya, era internet baru muncul. Nah, jadi sektor teknologi itu bagus, tapi ya kembali lagi ya, kita juga harus memperhatikan harganya juga. Terus Boeing target jualnya berapa Pak? Nanti ya kita bahas langsung ke grafik. Baik, tidak ada pertanyaan untuk data penting terutama inflasi. Semoga paham semua ya untuk inflasi ya. Baik, kita lanjut ke analisa teknikal ya, karena 5 menit lagi open market saham. Kesimpulan untuk data penting, nah, data penting inflasi Amerika itu core PCE-nya turun, tapi turunnya tidak begitu banyak, tapi tetap sesuai forecast 2,8%, masih jauh dari target The Fed normal 2%. Ya, harusnya ini positif untuk saham. Kita sekarang coba masuk ke analisa teknikal. Nah, oke, bentar. Baik, di sini saya pakai trading view. Saya mulai dari cek indeks dolarnya dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena ada data penting. Ini buat yang trading forex ataupun gold juga bisa kita jadikan acuan. Oke, melemah ya. Hari ini candle terakhir merah ya, melemah. Efek data berarti 30 menit. Ya, ya, melemah. Oke, untuk S&P, saya mulai dari
S&P 500 dulu, efek dari data. Hijau ya, hari ini hijau. Kita lihat efek data, ya naik, ya naik. Jadi korelasinya biasanya untuk saat ini ya, ketika indeks dolar melemah, ya, saham biasanya naik. Ya. Indeks dolar melemah ini karena faktor data untuk malam ini. Datanya apa? Inflasinya turun. Ya. Jika inflasi turun, optimisme pemangkasan suku bunga itu semakin tinggi. Ya. Oke. Terus Nasdaq hijau juga ini Nasdaq. Ya, hari ini dampak dari data sama ya. Ini ketika dirilis data hijau. Dow Jones sama, Dow Jones juga hijau ya. Oke, saya cek. Oke. Ya, kalau dilihat dari indeksnya hijau semua ya, harusnya open marketnya ini eh, plus semua. Kita mulai dari Boeing dulu ya, Bapak Ibu ya. Karena Boeing ini kemarin saya jadikan peluang. Nah, ini saham Boeing. Saya harus hapus dulu analisanya biar Bapak Ibu clear melihat grafiknya. Nah, oke. Saya kan nggak akan hapus semua karena durasi waktu. Baik, ini grafik Boeing ya. Nah, nanti saya akan berusaha jawab semua ya untuk request saham. Kenapa saya mulai dari Boeing? Karena ini adalah peluang minggu lalu yang saya sampaikan. Ya. Kita mulai dari grafik kalau saham, analisa saham saya pribadi, saya melihat time frame monthly dulu, bulanan, ya, time frame besar, ya, yang saya lihat. Ya. Oke, nah, tampak jelas ini grafik bulanan untuk saham Boeing. Ya. Oke, saya akan sedikit ceritakan histori tentang Boeing. Boeing all time high harga tertinggi pernah 445 Februari 2019 ini. Ya. Terus dia koreksi dulu, saya bilang belum turun ya. Koreksi 3 candle ini akibat kecelakaan 737 Max. Ya. Terus konsolidasi, nah, beberapa bulan ini konsolidasi karena izin ya, nah, belum diizinkan untuk tipe 737 Max terbang ya, ini konsolidasi. Dilanjut dengan COVID. Nah, jadi ini COVID ini 2 candle. Inilah penurunan terbesar saham Boeing. Kalau saya ukur ini kurang lebih ini hampir 70% kayaknya ya. Nah, dari high-nya. Ini 79%, hampir 80% penurunan ya. Karena ada 2 kejadian secara beruntun. Oke, kecelakaan 737 Max dilanjut pasca Covid. Covid yang paling parah ya. Kenapa? Karena banyak lockdown ya, pesanan pesawat cancel semua ya. Itu yang membuat Boeing drop harga sahamnya. Terus dia recovery ya, sampai tertingginya 277. Recovery-nya lumayan, tidak membutuh waktu 1 tahun ya di sini ya, kurang lebih 1 tahun ya. Nah, recovery-nya ini 50% ya. Nah, 50%. Terus dia koreksi lagi. Kenapa saya bilang koreksi? Karena low-nya tidak sampai drop pasca Covid 90, koreksinya hanya tertahan di 115, terus dia naik. Ya, tertingginya 266 kemarin. Akhirnya 2 minggu ini koreksi turun. Nah, oke. Nah, di sini saya melihat tren sudah mulai recovery naik. Nah, low-nya semakin naik. Kalau saya turunkan time frame weekly, ya ini penting sekali ya, yang pecinta saham Boeing. Nah, jadi kalau monthly saya lihat gambaran besar grafiknya, kalau weekly biasanya saya lihat dari bottom terendahnya yang sini. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat dengan kasat mata secara logika tren Boeing
naik karena low-nya semakin tinggi. Jadi kalau kita mau beli saham, cari trennya yang naik. Fundamentalnya juga yang positif. Boeing salah satunya untuk saat ini. Trennya naik. Oke. Nah, udah itu, kenapa saya kemarin keluarkan sinyal buy di 200 area beli sini? Yang pertama secara teknikal ini berada di area support. Ya, support trend ini kalau saya tarik dari swing terluar, nah, ini. Terus support yang saya tandai kuning ini ya support klasik ya. Nah, dari sini kan sering reject ini kan support kuat ini. Nah, kalau saya zoom juga di sini ada candle hammer ini ekor ya, ada gap. Nah, terus koreksi selalu tertahan di area 200. Saya jadikan support kuat. Secara teori ya harus masuk, ya harus beli. Ya, oke. Indikator juga menunjukkan stokastik sudah berada di bawah 20% ya. Jenuh lagi ya. Nah, jenuh jual ya, oversold ya. Tinggal nunggu cross berpotongan ke atas aja. Oke. Nah, jadi jelas sekali support kuatnya di lower low yang sebelumnya ya 173, 174. Sini kuat. Kenapa saya jadikan support kuat? Karena menghasilkan pergerakan higher high yang lebih tinggi dari ini. Ini kuat. Ciri-ciri untuk menentukan area support kuat salah satunya menghasilkan pergerakan yang sangat signifikan bullish ya. Ini bullish sekali ya. Nah, terus yang kedua di sini ada resisten yang di breakout berubah jadi support. Oke, ini saya jadikan support kuat. Artinya ketika Boeing dia akan koreksi, tertahan di sini, terus dia nggak mampu naik, dia mau lanjut, targetnya di sini aja sementara. Nah, di sini saya jadikan area buy kedua nanti averaging. Ya, stop loss-nya di bawah 173. Oke. Kalau saya turunkan ke daily untuk menentukan area beli saham Boeing, nah di sini tampak jelas kita melihat pola grafik atau chart pattern juga. Di time frame daily, saya melihatnya dari low yang ini. Ya, nggak perlu yang low ini, itu weekly ya. Fokus ke low yang terdekat aja. Oke. Nah, jadi kita bisa mapping di sini. Ini bullish trendnya, ya. Ini koreksinya, ya. Nah, ini koreksinya ya, swing low, di sini swing high, swing low. Nah, ini kan konsolidasi ini, ya. Nah, ya, konsolidasi di sini. Terhenti di sini. Kemarin saya keluarkan sinyal di sini, ya. Nah, kalau saya tarik di sini dari swing terluar, nah di sini kelihatan udah ada pola chart pattern ya, descending ya, descending triangle di sini. Ya, pola chart pattern descending triangle ini kalau saya gambarkan polanya ini lurus ya. Nah, ini pola netral, grafik chart pattern yang netral, bisa lanjut turun ya, penerusan, bisa reversal balik. Ya. Nah, kenapa saya keluarkan sinyal buy? Ya pastinya ada dasarnya. Ya, harga berada di support kuat, area support kuat yang tadi saya sudah jelasin, berdasarkan klasik, berdasarkan Fibonacci juga sama. Kalau saya tarik dari swing terakhir, berada di dekat 78,60. Kita tahu ya, Fibo 78,60 ini level kritikal yang sulit ditembus. Ya, kalau 61 ini golden ratio. Jadi sebenarnya area buy-nya 61 sama ini kan, di area konsolidasi. Nah, saya paskan di sini. Nah, yang terakhir saya melihat pola candlestick-nya. Nah, ini ya. Candle ini nih, ini hammer ya. Turun ekor aja closing di atas. Ya. Nah, oke. 2 hari kemudian hijau saya beli. Ya. Saya beli nanti saya tunjukkan ya. Nah, saya sudah juga share beberapa investor kita juga kita sarankan untuk buy Boeing. Yang kedua pendukungnya indikator stokastik sudah mengarah ke atas. Ya. Jadi selamat yang sudah buy Boeing, ya. Nah, sudah ada biru pastinya karena buy-nya di 199, 200, ya sudah 3-4%. Ya. Terus
tadi ada pertanyaan Boeing lepasnya di berapa, Pak? Oke, ini masih berada di area konsolidasi, ya. Belum reversal naik Boeing, ya. Berada di area konsolidasi yang ini saya bilang ya. Dia akan naik ketika breakout trendline resisten. Kalau breakout ini saya bisa buy lagi nanti ya. Nah, kita pantau aja malam ini mampu nggak dia breakout ini. Kalau mampu besok saya akan buy lagi. Averaging profit kan nggak masalah ya. Nah, saya lanjut ke sini. Target profitnya sementara ke 230 saya. Coba saya ukur ya untuk jangka pendek. Jadi untuk bicara target profit kan kriterianya ada 3. Kalau tujuannya short term jangka pendek, ada yang medium, ada yang long term nanti. Ya, oke ini saya hapus dulu. Ya, targetnya 50% udah cukup ya. Short term ya di sini ya. Jadi koreksi rebound Fibonacci 50% ini udah cukup. Saya tandai area kuning ini aja 50% sampai 61 karena di sini ada gap juga ya. Di sini ada resisten become support. Jadi 230 mendekatin 228 lah boleh take profit. Yang tujuannya jangka pendek ya silakan. Jadi lumayan 15%. Kapan Pak? Ya kita tunggu aja ya. Oke. Nah, kalau yang medium term kita ke 260 ya ini. Ke tertinggi sebelumnya ya. Jadi double top ya targetnya. Long term ya ke 161 ya, ke 310 lah kurang lebih. Nah, silakan pilih sesuai profil resiko dan karakter Bapak Ibu masing-masing untuk Boeing. Pak, bagaimana kalau turun? Ya, nggak mampu breakout ini, breakout support. Ya, oke. Saya akan lakukan buy averaging di area support kuat. 178 kurang lebih, anggaplah 180 sampai 175 ya di sini. Oke. Nah, ini untuk saham Boeing. Nah, cukup untuk Boeing clear. Ada yang mau tanya khusus saham Boeing dulu? Alibaba, oke. Apple Pak, oke. Ini Digo Fastmosi Oil dan SAU. Nanti live YouTube yang lain ya untuk emas dan oil. Malam ini kita fokus ke saham tunggal Amerika. Oke, cukup ya, clear ya Boeing. Kita lanjut ke tadi request pertama kali. Saya urut dari atas. Tadi ada yang langsung request Google kalau nggak salah. Nah, ya, sama Meta. Baik, kita ke Google dulu. Google, ini grafik Google. Kita mulai time frame besar. Ya, biar tidak terjebak ke harga. Kita nggak mungkin dong ya investasi beli di harga tertinggi. Oke. Google ini mendekati harga all time high-nya 150 ya. Nah, ini grafik Google bulanan ya di sini. Ya, jadi kalau saya garis ya, sini sudah ada garisnya. Nah, cuma karena banyak gambar, saya hapus dulu ya, biar clear Bapak Ibu lihatnya. Nah, di sini hati-hati ya, monthly kenapa saya masih lihat grafik besar. Ini hati-hati untuk Google karena reject ya. Dia breakout resisten all time high-nya yang tahun 2021 151. Nah, Januari itu sempat Google naik 154, tapi ekor aja reject, closingnya di bawah. Ya. Stokastik berada di overbook ya, di atas 80% mengarah ke bawah. Benar ya, candle bulan ini merah ya. Secara bulanan saya lihat ini akan lanjut turun. Ya, koreksi ya, bukan turun, koreksi. Karena tren besarnya masih naik. Jadi Google ini koreksi, akan ada kelanjutan koreksi. Sampai berapa Pak? Kita turunkan time frame weekly untuk saham Google ya. Oke. Nah, saya hapus dulu semuanya. Oke, terlihat ya di sini kalau lihat dua candle ini secara pola candlestick ini kan udah bearish engulfing ya. Candle hijau dimakan merah ini.
ya, drop terus ya. Oke. Nah, sampai ke berapa, Pak? Nah, di sini saya bisa narik yang namanya support. Tren support dulu. Kalau tren naik, ya, tren besarnya naik, ya. Nah, ini Google, kalau ditanya, Pak, tren saham Google naik atau turun? Berdasarkan time frame weekly, naik. Ini, ya. Nah, membentuk higher low terus. Low-nya semakin naik. Ini koreksi, bukan turun. Oke. Nah, koreksi, ke sini masih koreksi. Ini koreksi masih double bottom ya. Baru dikatakan turun ketika mampu membuat lower low. Nah, jadi kalau break 121 ya, ini baru turun ya. Selama harga Google koreksi ke 130 bahkan ke 121 ini masih koreksi, bukan turun ya. Saat ini Google trennya naik hanya mengalami koreksi. Ya, koreksinya sampai berapa, Pak? Ya, kita ukur berdasarkan support-support. Pertama berdasarkan support Fibonacci aja, kita tarik dari swing terakhir dulu. Ya, nah, oke. Kayak area belinya ini ya, yang kita incar. Oke. Saya tandai biasanya 61 sampai 78 ya Bapak Ibu ya. Ini golden ratio sama critical level critical. Di sini area beli berdasarkan Fibonacci. Ini support-supportnya. Ya. Yang kedua, klasik. Support klasik ini nih. Ya, ini penting sekali karena higher high-nya tertahan di sini, koreksi naik di sini ada beberapa support. Ya, 78 ini kuat sekali. Jadi koreksi terdalam saya lihatnya hanya ke 120. Nah, apakah mampu ke sana? Kita lihat nanti ya. Arah stokastik masih arah ke bawah, menuju ke bawah. Terus bentar saya turunkan daily lagi. Nah, daily terlihat jelas ya. Saya coding juga nih ya, biar mempermudah saya dan investor saya ya. Nah, kalau daily kita fokus tren terakhirnya ini swing low ya, lower low, higher low ya, lower high ini higher low. Kan pola price actionnya kan seperti ini ya, struktur marketnya. Ya. Koreksi, ini tren masih naik ini karena membentuk higher low terus. Ya. Nah, mulailah di sini. Dia tidak mampu membentuk higher high. Inilah awal koreksi. Ya. Nah, lebih rendah dari sini. Nah, oke, drop. Targetnya saya melihat, oke, saya tertahan di sini dulu. Ya. Nah, di sini MA 200 ya. MA 200 ya. Saya ngelihatnya ke sini. Kalau Google area belinya saya di sini ya. Nah, sekarang tertahan di 50% ya support ini. Oke. Boleh buy di sini saya kemarin rekomendasinya 125 130 ya kurang lebih. Ya area sini ya untuk Google ya. Nah, saya ngukurnya gini juga. Ya 161-nya 130. Jadi kalau saya gambarkan ke 127 sampai 131 ini. Ya, boleh ya untuk buy di area ini. Oke. Ya, di MA 200 130 kurang lebih mendekatin boleh. Silakan yang mau incer saham Google tadi tanya. Terus secara pola kan ini kita bisa narik ya. Oke. Kalau mau aman buy-nya ya ketika breakout ini ya. Jadi kalau turun anggap ini turun ke sini ya. Dia breakout sini nih baru. Ya, targetnya nggak usah terlalu jauh dulu, minimal double top ya ke 157. Ya, kalau mampu breakout biasanya akan membentuk higher high. Oke, saya rekomendasikan Google tetap incar buy tapi menunggu koreksi sedikit lagi. Nah, support kuatnya di 120 ini. Cukup untuk Google, clear ya Google ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, saya lanjut ke Meta.
Meta platform saya ini ganti Meta ya. Jadi saya akan jawab sesuai pertanyaan Bapak Ibu. Habis Meta tadi ada Amazon. Saya ganti Amazon. Oke. Amazon. Oke, kita mulai saham Meta Platform. Ini saham Facebook. Kalau dulu kodingnya FB ya, ganti Meta. Oke, ini saya hapus sisa analisa minggu lalu. Oke, saya mulai dari grafik mingguan dulu. Sorry, bulanan. Ini grafik bulanan saham Meta. Nah, kelihatan tren benar-benar naik ya. Dari sini bullish trennya benar-benar tidak ada koreksi sama sekali. Hanya di sini tersendat konsolidasi ya. Nah, 1, 2, 3 bulan aja konsolidasi. Udah itu strong hijau terus. Oke. Nah, jadi jangan sekali-sekali sell. Belum ada perlawanan seller ya. Oke. Saya turunkan weekly. Oke. Ini time frame weekly. Nah, saya hapus dulu. Nah, di time frame weekly masih ada fase-fase koreksi ya. Oke, ini saya sudah coding ya. Dari sini, dari high yang sebelumnya ya. Nah, ini turun ya. Lower low naik. Tidak ada koreksi sama sekali di sini. Langsung jos naik ya. Ini baru ada koreksi ya. Nah, oke. Jos lagi ke sini. Inilah struktur market saham Meta. Jadi perubahan trennya itu terbentuk di sini ya ketika tren resist breakout ya. Saya sempat mengeluarkan sinyal di sini. Oke. Inilah awal kenaikan saham Meta ketika tren resistennya mampu di breakout supportnya ini. Nah, oke. Oke, sekarang saham Meta. Kalau dilihat di sini ya harga all time high ya. Agak was-was juga mengeluarkan sinyal buy ya. Nah, yang punya eh, saham Meta, saya sarankan mungkin take profit ya. Kenapa? Sini konsolidasi ya, konsolidasi ini, Bapak Ibu ya. Ya, stokastiknya juga sudah di atas 80% ya, udah jenuh beli, overbook ya. Oke. Terus secara target, nah sekarang kita ukur targetnya. Nah, biasanya saya tadi dari Monthly ya. Ini dari sini kita bisa mengukur targetnya saham Meta karena historinya sudah nggak ada ya. Ini saya targetnya ya 100 resisten sudah di breakout saya tandain 127 di 554 ya saya tandain dan target terjauhnya itu 161 nanti ya di sini. Ini berdasarkan Fibonacci ya retracement. Nah, sekarang saya coba ukur. Nanti kita cari klasternya ya, klaster resisten. Nah, dari tertinggi sini saya tarik ke bawah. Nah, inilah klaster resistennya nanti. Nah, 161 kan di sini. Ya, sama. Oke. Oke. 127 udah mampu di breakout. Saya turunkan weekly. Saya tandain area kuning. Oke. Jadi saham Meta ada potensi lanjut naik dulu ya. Lanjut naik. Saya dari sini ya. Ke resisten ini 511 ya. Dari sini mungkin akan ada koreksi ya. Nah, ini target sementara ya. 550 5554 sampai 570 ya. Oke. Tapi saya nggak rekomendasikan buy ya. Biasanya karakter saya buy nunggu koreksi. Koreksinya di mana, Pak? Ya, secara support resisten klasik ini kan jadi area beli ya, resisten yang di breakout jadi support ya. Jadi koreksinya terjauhnya di sini, tapi pertanyaannya mampu enggak ya, lumayan jauh ini ya. Nah, kita ukur aja nanti di daily ya. Nah, saya turunkan daily dulu untuk mengukur area belinya saham Meta. Nah, nah, saya tarik dari swing terakhir aja ya. Swing terakhirnya ini di sini nih ya, ketika breakout ini.
Nah, udah biasanya saya tandain di 50%, ya. Ini boleh, ini kan area-area beli nih, ya, 50% sampai 61, ya. Ini saya hapus dulu, ya. Nah, kemarin tertahan 23,6% ya, ini terus balik lagi naik. Jadi saran saya Meta sabar dulu, tunggu koreksi. Oke. Nah, hati-hati karena target profitnya sudah apa ya? Tinggal presentasinya sudah sedikit ya. Sekarang 494 kemarin. Resisten pertamanya di 511 ya, dikit lagi. Nah, jadi yang punya saham Meta naik sekali lagi boleh close profit dulu, nanti tunggu koreksi untuk buy lagi. Ya. Nah, buy laginya mungkin 50% di sini MA ini ya, sampai 61 ini bolehlah kita jadikan incaran buy nanti. Ya, karena kalau lihat dari struktur marketnya kan pergerakannya gini. Ya, dari sini nggak ada swing sama sekali ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi mungkin koreksinya tertahan di sini ya. Atau paling dalam yang tadi tandain mana? Oke, ini warna hitam ini. Ya, ini. Jadi sabar dulu ya, tunggu koreksi. Ada pertanyaan untuk Meta? Meta masih bisa dibeli, Pak, Bu Ernawati. Kalau saya sih harga sekarang eh, sabar dulu ya, ya, karena berdasarkan daily ini kan saya jadikan resisten. Saya zoom dulu. Ini candle ini kan high-nya saya jadikan resisten. Ya, ini. Nah, oke, kalau saya tarik. Ya. Kalau saya sabar dulu minimal koreksinya ya 38 sampai 50% boleh. Ya, kenapa? Kalaupun naik ya breakout resisten ini, ya ini dari bawah ya kayak gini tadi saya gambarkan, ya ini nggak ada swing, ya naik pun paling ke 511 ini. Ya. Jadi Ibu Ernawati boleh buy, tapi siap-siap stop loss ya, karena sekali koreksi ya lumayan ya nanti ya, karena sudah ya harga all time high hati-hati aja ya. Nah, stop lossnya di berapa? Ya, anggaplah support terdekat yang konsolidasi ini nih, 450 ini. Ya. Nah, di weekly-nya kelihatan jelas ini. Ya, ini. Reject ya. Nah, ini area support ini. Ya. Boleh kalau mau ngejar buy ya, asal siap dengan resiko stop loss. Saya sarankan stop loss. Ya. Karena kalau nggak pakai stop loss, memang nanti akhirnya naik tapi butuh waktu. Ya. Oke. Jadi sabar dulu karena di sini konsolidasi juga ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ini flat ini. Oke. Oke, terus clear ya. Google pernah 3.000 Pak. Dego momen nih. Oke. Stock split Google itu terjadi 2 kali. Ya, yang terakhir kalau nggak salah koreksi 25/1. Ya. Nah, Google. Ya ini ya. 20/1. Pada waktu itu stock splitnya harganya 2.200, pernah tertinggi itu 3.000 lebih sedikit. Ya. Nah, dia stock split 20/1 sampai 115 sampai 120 ya pembukaan setelah stock split. Ya. Jadi pernah tertinggi 3.000 memang. Kalau sekarang harganya pasca stock split 140 Pak, bisa ke sana. Potensi bisa masih ya. Tapi faktanya pergerakan saham kan penuh warna koreksi naik, apalagi tahun pemilu. Kemarin kita sudah bahas tahun pemilu akan terjadi koreksi yang dalam. Ya, biasa ya, triggernya pemilu, siapa pemenangnya, kebijakannya, ya, itu. Nah, Google sudah saya bahas tadi untuk area belinya. Oke, terus tadi Amazon. Oke, Amazon. Amazon ini sering saya jadikan incaran juga ya. Saya mulai grafik monthly biar ini yang tanya Amazon bisa melihat tampilan grafik Amazon secara besar. Ini grafik monthly.
Saat ini Amazon 175 lah anggap. Mendekati harga all time high-nya, harga tertingginya 188. Ya. Artinya apa, Pak? Ini kita jadikan resisten. Ya. Ini resisten. Kalau kita paksakan buy mendekati all time high, ini resikonya cukup besar. Ya, secara teori mendekati resisten itu area jual. Ya, dikhawatirkan dia tidak mampu breakout. Ya, kalau breakout sih akan bentuk high lagi ya. Tapi kalau dia nggak mampu, hanya reject lah atau bahkan di bawahnya, dia akan terkoreksi. Tren masih naik kalau bulanan. Ya. Nah, kita cari fase koreksinya ini ya. Oke. Stokastik udah di atas 80-90% ya di sini. Terus saya turunkan weekly. Nah, ini yang pertanyaan yang tanya Amazon, apakah sudah punya posisi saham Amazon atau mau incar beli ya. Nah, tapi saya akan bahas aja. Kalau dia punya saham Amazon, saran saya, nah, mungkin Amazon akan ada kelanjutan naik sampai ke target mendekatin target resisten ya 188. Ya, mungkin saran saya 183, 185 keluar dulu, exit dulu lah ya, take profit dulu. Oke, karena secara teori mendekatin resisten itu supply area jual ya. Nah, tren masih naik, weekly tren masih naik di sini ya, struktur marketnya ya, low-nya semakin naik. Nah, targetnya saya ke sini. Koreksi wajar. Sekarang saya hit analisa koreksinya sampai seberapa dalam, Pak. Saya mau beli. Nah, contoh kalau lagi incer saham Amazon. Ya, tren lagi naik. Wave udah jelas wave 5 ini ya. Oke. Kita akan analisa menentukan area support. Secara klasik di sini ya, ada resisten, ini higher high yang di breakout jadi support. Meskipun udah nggak fresh ya, udah tersentuh nih area beli ini. Tapi saya tandain tetap ya, ini target terjauhnya. Yang kedua berdasarkan Fibonacci dari swing terlahir di sini, swing terakhir. Tapi ini secara aturan, ini kita nggak boleh narik Fibonacci dulu ya. Kenapa? Karena belum ada swing high, belum ada pembalikan arah di sini ya. Jadi ini kan masih naik ya. Nah, tapi saya akan coba estimasi misalkan high-nya tertahan di sini ya. Jadi aturan Fibonacci ketika sudah muncul ya huruf kayak gini ya, kalau di bawah sebaliknya. Oke. Saya tandain biasanya saya 50 sampai 61 ya. Oke. Inilah fase koreksi, tapi butuh proses ya, nggak langsung. Oke. Terus bisa koreksi 38 di sini, yang penyita Amazon buy dulu tapi short term. Nah, yang saya tandain ini bisa dibuat medium term ya untuk target profitnya. Oke, tren masih naik. Kalau saya tarik tren supportnya dari swing terluar, inilah ya. Jadi mendekatin tren resisten ini Bapak Ibu boleh beli ya. Nah, jadi saran saya Amazon akan ada lanjut naik tapi udah deket resisten nih ya. Jangan buy kalau saya. Boleh buy, misalkan saya turunkan daily. Wah, Pak, saya ketinggalan harga nanti. Ya, boleh, tapi stop loss ya. Tetap saya sarankan stop loss kalau kita memaksakan buy di harga all time high, ya, mendekati harga tertinggi. Ya, di sini. Boleh buy ya. Nah, apalagi data mendukung core PCE turun. Target profitnya ke area mendekati resisten ya. Kurang lebih 180 sampai 188. Silakan. Ya. Stop lossnya di mana, Pak? Ya, kalau saya stop loss terdekat anggap dari sini ya, struktur marketnya kayak ini pergerakannya. Ya. Nah, ini sinyal turun. Kalau saya lihatnya sinyal turun ini ya. Kenapa? Karena ini nggak membuat high ya, lebih rendah dari sini. Kita lihat aja nanti. Ini support kuatnya di sini. Nah, 165. Jadi boleh buy tapi break 165 cut loss dulu. Nanti buy lagi di bawah. Oke. Saran saya sabar dulu. Kalau saya sih sabar dulu ya. Saya nggak apa ya. Resikonya terlalu besar untuk Amazon dipaksakan buy di sini secara teknikal. Baik, clear ya Amazon, durasi waktu masih
Udah ini ya 1 jam ya. Apple, oke. Nah, coba saya jawab 2 pertanyaan ya, karena durasi waktu. Oke, Apple ini saya sudah analisa ya. Nah, saya langsung aja ya ke grafik weekly dan daily. Jadi saham Apple sebenarnya masuk ke area beli sudah ya 61 ya ini. Oke, ke area beli. Oke, ini ya. Nah, kenapa ini saya jadikan support kuat ya? Selalu tertahan. Lihat ya grafiknya ya. Nah, baru valid akan naik ketika tren resistennya ini mampu di breakout. Nah, selama ini enggak kan konsolidasi masih. Boleh Bapak Ibu buy sekarang, tapi dengan catatan jaga stop loss ketika dia turun di bawah 61 ini. 178 ya. Nah, selama enggak breakout turun kembali ke 178 ya di bawah 178 ya, supportnya itu 61,8%-nya itu 178. Jadi 176, mungkin 177, 175, stop loss dulu. Oke, cut loss dulu ya. Nah, tapi secara teori ini sudah area beli karena ini area support kuat ya. Di sini ada resisten ya. Nah, secara Fibonacci juga 61 ya. Ini kalau mampu breakout trend resisten dan resisten ini minimal ke sini ya. Nih ke tren ini. Nah, oke. Nah, kenapa saya sarankan ini untuk stop loss dulu meskipun sama Apple ya. Nah, oke. Saya coba ke time frame weekly, saya hapus semua. Nah, biar Bapak Ibu jelas. Oke, nih ya. Kenapa saya sarankan ini stop loss? Karena kalau breakout ini target saya ke area sini nanti. Kurang lebih ke area sini. Ya. Kita ukur ya pertama time frame weekly dari low terakhir ini. Ya, kita tarik ya, ke tertingginya. 50,61%-nya yang saya tandain ini. Saya ganti sini dulu ya. Terus ini potensi double top ya. Jadi kalau dia naik koreksi, naik lagi, nggak mampu melewati high ini, koreksi lagi ya, nah ini, sampai mampu breakout ini, nah ini, terlihat ya, nah, bisa naik. Artinya apa? Kenapa ini saya sarankan stop loss? Logikanya Bapak Ibu, dia koreksi sini, dia tidak mampu membuat higher high lebih tinggi. Ya. Kecuali Apple ya, Apple ini mampu membuat harga lebih tinggi dari ini, ya. Terkoreksinya ini harusnya di atas support ini, ya, entah di sinilah, sini, ya. Tapi dia hanya tertahan sejajar dengan high sebelumnya. Ya, kalau sejajar secara logika bisa dong sejajar dengan support juga, bisa, ya. Kenapa saya sarankan stop loss lumayan ya. Oke. Atau mau averaging karena kemampuan modal saya cukup Pak, boleh. Kembali ke money management. Ini area support sampai 50% saya beli lagi di sini, boleh. Ya. Tren masih naik, tren besarnya naik ya ini. Ya, ini tren besarnya. Oke. Nah, saya garis ya untuk tren besarnya ini. Ya, dari sini kan high-nya lebih tinggi terus ini. Ya, ini. Ya. Nah, polanya rising terus ya. Ini. Nah, bisa ke sini nih, ya. Saya rekomendasikan buy ketika terjadi koreksi. Nah, inilah koreksi pertama, boleh buy ya. Apalagi weekly-nya tertahan di MA ini ya. Oke, stop loss di 176 boleh ya. Nah, nanti buy lagi mendekatin double bottom yang ini 165 sampai 168 boleh. Oke. Itu untuk saham Apple. Clear ya untuk saham Apple, Bu Ernawati ya. Oke, oke. Ini AXP tanya. Yang dari atas ada yang belum saya jawab, silakan coba komen lagi.
Kasihan yang request di awal mungkin kelewat. Meta sudah, Amazon udah. Oke, sudah ya? Sudah semua ya? AXP, ini AXP coba ya. Nah, oke, American Express. Saya mulai dari time frame monthly ya. Nah, udah jelas tren naik ya. Gila ini ya. Nah, ya, tren naik ya. Nih ya. Jadi enaknya saham Amerika itu lebih rapi ya untuk ini daripada sekuritas ya. Kalau mau request saham sekuritas, saham lokal boleh juga ya. Nah, ini trennya masih naik ya, monthly. Saya turunkan weekly ya. Nah, oke. Ini all time high ya. Yang tanya AXP ini ya, American Express ini udah melewatin harga tertinggi sebelumnya ya, all time high ya. Oke. Nah, hati-hati kalau mau ngejar buy ya, hati-hati ya. Koreksinya area beli ya, resisten become support ini bisa dijadikan area beli. Saya nggak tahu pertanyaan XP ini gimana Pak. Ya kalau saya gimananya ini ya nggak berani buy ya. Nah, karena kembali ke karakter masing-masing ya. Kalau saya sih eh, tunggu koreksi baru saya berani beli gitu loh. Nah, ya. Nah, kalau saya tarik, anggaplah estimasi high-nya di sini. Nah, ini 23 ini kan support, boleh buy di sini untuk short term atau di sini ada gap di 38 ini. Ini kan support ini. Ini boleh untuk ngincar di sini ya. Nah, ya 190 sampai 192 boleh atau ke area golden ratio sampai 50%. Ini kan area support resisten ya ini. Nah, ini. Nah, jadi kalau saya AXP ya, nah ini struktur marketnya di daily ini kan tren naik ya. Minimal saya koreksi di sini buy untuk short term ya. Saya khawatir ada kelanjutan koreksi lagi di sini boleh short term. Di sini baru saya target medium. Nah, oke. Cukup Nike. Terakhir ini ya, Nike ya. Ibu Ernawati Nike. Nike mana Nike saya. Nike masih konsolidasi terus ya, Ibu ya. Ini time frame break ininya nggak kemana-mana ya. Pergerakannya 90, naik 3 minggu yang lalu 107, ya, sekarang di 105. Nah, jadi Bu Ernawati lihat video di YouTube First State ya, pembahasannya sih Nike hampir sama selama konsolidasi di sini ya. Tunggu breakout atas untuk lanjut naik, breakout bawah mungkin ke support yang ini. Tapi tren secara keseluruhan ini naik masih ya. Nah, ini kan low-nya semakin naik ya, saya garis ini. Ya. Di sini kelihatan pola chart pattern weekly-nya ini kan triangle ini. Ya. Triangle pola chart pattern netral ya. Netral itu dari naik, ini kan chart pattern triangle netral ya. Nah, bisa turun sekali lagi atau dia lanjut naik. Jadi pola grafik triangle itu netral ya. Nah, semoga aja ini breakout ini naik. Oke. Nah, jadi kalau secara stokastik sudah mengarah ke atas ya, tinggal nunggu breakout ini nih mingguan. Kalau minggu ini nanti hari Jumat ya, closingnya di atas 108 lah ya. Nah, minggu depan potensi besarnya akan lanjut naik ya. Tinggal keluar dari fase konsolidasi ini. Ya, ini sudah berapa minggu nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu konsolidasi. Nunggu saham Nike ya. Ini. Oke. Nah, semoga naik ya karena data core PCE-nya turun meskipun sedikit ya. Oke, cukup. Oke, karena durasi waktu udah lewat 10 menit. Ada lagi ini. Apple. Oh, Alibaba yang belum. Terakhir Alibaba.
Alibaba, oke. Alibaba juga kita sering bahas ya. Saya langsung weekly aja untuk Alibaba. Ya. Konsolidasi ya, Alibaba 1, 2, 3, 4 minggu konsolidasi ya. Flat atau sideways ini saya hapus. Inilah mother candle ya, hammer ya, candles pola chart patternnya saya tandain yang di sini, high-nya yang ini tetap ya. Nah, ini anak-anaknya. Jadi ini konsolidasi. Oke. Nah, tren masih turun. Tren kalau tanya, Pak, Alibaba trennya saya bilang turun. Ya. Nah, dari sinilah yang terkecil ya, tren terakhir aja lah. Ya, ini kan turun. Ya. Oke. Nah, tertahan di sini kemarin. Belum mampu membreakout lower high-nya. Ini lower high lumayan resisten kuat ya. Support di breakout jadi resisten. Nah, oke. Tren turun meskipun ada sinyal perubahan tren. Tren resistennya ini mampu di breakout ini nih, yang saya tandain ini. Saya besarin. Nah, ini ya, mampu di breakout. Tapi belum valid. Validnya ketika dia mampu membreakout lower high. Nah, jadi tren masih turun. Nah, sekarang terkoreksi ya. Jadi kalau saya gambarkan ini tertahan di sini ya. Karena belum mampu membreakout lower high ini resisten, dia potensinya bisa double bottom turun lagi atau hanya tertahan di sini bisa aja. Jadi valid naik ketika minggu ini mampu closing di atas 79 karena high-nya 7860. Jadi kalau dia naik mampu 79, minggu depan ada kelanjutan naik ke resisten selanjutnya. Ya, jadi tren masih turun. Tapi secara teknikal, misalkan yang suka Alibaba karena ini saham Cina yang listing di bursa Amerika. Nah, Cina sudah mulai recovery juga perekonomian. Nah, ini bottom ya memang ya. Kenapa standar support kuat ya ini ya. Nah, bolehlah ya. Kalau terjadi koreksi lagi yang belum punya saham Alibaba tapi senang sama saham Cina, salah satu pilihannya Alibaba. Tapi saran saya ini jadikan short term atau paling besar target profitnya medium aja, jangan long term ya, jangan long term ya. Ini saya TPM karena juga kemarin saya juga buy saham Alibaba ketika breakout ini ya. Udah profit sedikit ya, tapi saya TPM-nya di sini ya sampai 102 ya. Oke, cukup clear. Alibaba sell. Boleh sell ya, tapi stop loss ya. Ketika breakout tembus 79 cut loss. Oke. Nah, boleh ya. Karena kita sahamnya CFD ya. Sebenarnya dua arah, boleh short selling ya. Tapi jangan lupa stop loss ya. Oke, clear? Cukup, terima kasih penjelasan. Oke, Bu Ernawati, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, karena durasi waktu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Ya. Nah, baik, mungkin itu aja yang untuk malam ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang pingin lihat karena saya penyampaiannya terlalu cepat, ya pingin lihat pelan-pelan, silakan kunjungin ke YouTube PT First State ya. Nah, jadi lihat YouTube-nya aja, buka YouTube, nanti ketik PT First State Futures, klik live-nya ya. Nah, tapi jangan lupa juga Ibu untuk like ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di kelas kelas live ya, live YouTube PT First State minggu depan. Terima kasih, tetap jaga